Setiap transaksi afiliasi itu harus menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atau arm's length principle istilahnya. Pemeriksaan harus mendasarkan dulu menilai Tipidoc yang dibuat oleh wajib pajak, tidak serta-merta langsung dinilai tidak sesuai gitu ya. Halo teman-teman pajak di seluruh Indonesia, balik lagi dengan kita di Siniar Solusi Pajak yang diselenggarakan oleh PT Indo Tax Solution Training and Consulting. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbincang-bincang singkat mengenai transfer pricing dokumen yang tertera di peraturan yang terbaru nih teman-teman, di PMK 172 tahun 2023. Nah, pada hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita dua narasumber yang sangat luar biasa yang akan memberikan sharing-sharing terkait informasi mengenai PMK 172 ini yang sudah hadir di tengah kita nih teman-teman. Yang pertama itu adalah Bapak Dr. Wamsiter Sinaga, SEMM. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan atau PPIP di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus dan sudah berpengalaman menangani dan melakukan asistensi di kasus transfer pricing di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Beliau ini menamatkan pendidikan terakhirnya di program Dr. S3 Ilmu Pemerintahan IPDN Jakarta dan beliau ini telah melakukan berbagai macam training pelatihan di bidang transfer pricing khususnya di DJP sendiri. Baik. Yang kedua, narasumber yang akan kita berbincang-bincang juga hari ini adalah Bapak Dr. Arles Parulian Ompusunggu, MA AKCA. Beliau saat ini menjadi Managing Partner di PT Solusi Pajak Konsultama dan sebagai Direktur PT Indo Tax Solution Training and Consulting. Setelah menyelesaikan purna tugasnya, beliau sebagai pemeriksa pajak di DJP selama 33 tahun 6 bulan, beliau ini melanjutkan karirnya di PT Solusi Pajak Konsultama dan Indo Tax Solution ini teman-teman. Dan beliau ini menamatkan pendidikan terakhirnya di program Doktor Ilmu Ekonomi S3 di Universitas Padjadjaran. Selamat datang Bapak Arles dan Bapak Wamsiter Sinaga telah bergabung dengan kita pada hari ini. Mungkin teman-teman sebelum memulai podcast kita akan memberikan sedikit sneak peek nih apa aja sih yang mau kita bahas pada hari ini di podcast kali ini. Yang pertama kita ini akan membahas mengenai hubungan istimewa. Pengertiannya apa yang dimaksud dengan hubungan istimewa baik dari akuntansi maupun pajak. Kemudian kita juga akan membahas mengenai konsep, definisi dan implementasi mengenai hubungan istimewa yang sesuai dengan PMK yang terbaru nih teman-teman, yaitu adalah PMK 172 tahun 2023. Kemudian kita juga akan membahas mengenai PKKU dan penyusunan Tipidoc, baik dokumen induk maupun dokumen lokal. Dan juga yang teman-teman tidak kalah penting, itu adalah kita akan membahas mengenai pemeriksaan pajak dan persiapan buku, catatan, dokumen, dan seluruh persiapannya untuk menghadapi persiapan pajak bagi wajib pajak yang memiliki hubungan transaksi istimewa. Kemudian yang tidak kalah penting nih teman-teman, yang terbaru di PMK 172 itu yang mengenai primary, secondary, dan corresponding adjustment atas hasil pemeriksaan terhadap wajib pajak yang mempunyai transaksi hubungan istimewa. Baik, mungkin teman-teman udah gak sabar nih, kita langsung mulai aja podcast kali ini. Mungkin kita pertama akan ke Bapak Wamsiter Sinaga. Boleh dong Pak dijelaskan ke teman-teman pajak di seluruh Indonesia ini, apa sih Pak pengertian dari hubungan istimewa baik dari akuntansi dan dari pajak? Boleh silakan Pak Wamsiter. Terima kasih Mas Jakwan, terima kasih juga teman-teman Indo Tax Solution sudah mengundang saya ke tempat ini. Saya senang sekali ya bisa bertemu teman-teman ya. Sebagaimana ditanyakan oleh Mas Jakwan ya, bagaimana pengertian hubungan istimewa baik dari segi akuntansi maupun dari segi undang-undang perpajakan ya. Ya, sepengetahuan saya kalau namanya hubungan istimewa di dalam undang-undang akuntansi atau PSAK itu diatur di PSK 7 ya. Itu berkaitan dengan alokasi sumber daya, jasa maupun biaya ya, antara hubungan yang berelasi. Jadi kalau di akuntansi di PSAK itu istilahnya bukan hubungan afiliasi disebutkan atau hubungan istimewa, melainkan hubungan berelasi. Berelasi. Ya. Yep. Jadi hubungan berelasi itu adalah
hubungan yang mempunyai pengaruh ya salah satu pihak dengan si pembuat laporan keuangan ya. Betul. Sampai di mana nanti diungkapkan ya hubungan-hubungan berelasi tersebut pengaruhnya nanti terhadap laporan keuangan. Oke. Nah, itu intinya secara singkatnya ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai laporan keuangan, kalau hubungannya dengan pajak itu berkaitan dengan laba yang dilaporkan di dalam SPT, kan gitu ya. Sehingga kalau dikaitkan dengan hubungan istimewa atau hubungan afiliasi di dalam undang-undang perpajakan ya, sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat 4 ya, Undang-Undang PPH. Betul. Kemudian dimasukkan juga nanti itu pengertian-pengertian itu di dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 172 tahun 2023. Nah, hubungan afiliasi itu, hubungan istimewa itu adalah hubungan yang mempunyai salah satu pihak menguasai pihak lain atau salah satu atau lebih pihak menguasai pihak lain sehingga di mana pihak tersebut tidak berdiri bebas atau dia terikat dengan pihak lain tersebut. Itu intinya. Jadi hubungan yang mempunyai hubungan istimewa yang mempunyai pengaruh atau di mana sesuatu atau entitas tertentu itu tidak berdiri bebas karena mempunyai relasi atau pengaruh yang baik dari segi kepemilikan saham, baik dari segi penguasaan manajemen maupun dari segi penguasaan teknologi. Dan ada juga hubungan istimewa itu disebabkan oleh hubungan kekeluargaan atau hubungan darah. Itu secara singkat mengenai hubungan istimewa. Baik. Demikian Pak Mas Jadwal. Siap, terima kasih Pak Wamsiter. Jadi teman-teman tadi udah dijelaskan oleh Pak Wamsiter, tidak hanya afiliasi dan sebagainya, kata kuncinya itu adalah relasi ya Pak Wamsiter. Hubungan berelasi kalau di dalam akuntansi ya. Betul. Kalau dalam undang-undang perpajakan hubungan istimewa. Oke. Baik, selanjutnya Pak Wamsiter, saya mau nanya nih Pak, Ya. kenapa sih teman-teman pajak ini harus tahu mengenai hubungan istimewa ini? Kenapa mereka harus tahu tentang istilah dan teori hubungan istimewa ini? Baik Mas Jadwan ya. Kenapa harus kita mengetahui hubungan istimewa ya? Nah, karena di dalam kalau kita melaporkan SPT, sebaiknya data-data informasi yang ada di SPT itu adalah supaya kita bisa melaporkan dengan benar, tepat ya, sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Kemudian kalau kita melakukan transaksi afiliasi, nah ini ada hal yang berbeda dibandingkan dengan transaksi yang independen ya. Kalau misalnya kalau kita melakukan transaksi independen tidak ada masalah ya. Dalam arti berapapun harga yang ditetapkan oleh kedua belah pihak di dalam transaksi independen itu sah-sah saja. Betul. Tetapi akan jadi masalah atau perlu diperhatikan kalau transaksi itu dilakukan oleh dua pihak yang saling berafiliasi. Nah, sehingga di dalam Undang-Undang Pajak pasal 18 ayat 3 yaitu bahwa setiap transaksi afiliasi itu harus menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atau arm's length principle istilahnya. Betul sekali. Nah, ini artinya apa? Bahwa kita sudah harus membuat laporan SPT atau melaporkan laba sudah menerapkan prinsip kewajaran tadi, sehingga bagi mereka yang melakukan transaksi afiliasi harus tunduk kepada pedoman tadi, pedoman penerapan prinsip kewajaran, sehingga kita harus perlu apa yang dimaksud dengan hubungan afiliasi itu, implikasinya nanti kepada pelaporan pajak yang benar dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya ya. Jadi kita membandingkan kewajaran transaksi nih, kewajaran transaksi afiliasi dibandingkan dengan transaksi yang independen. Jadi kondisi-kondisi transaksi afiliasi itu harus dibuat atau disamakan dengan kondisi transaksi independen. Nah, intinya adalah
kalau transaksi afiliasi dibandingkan dengan transaksi independen, kalau kondisinya sama, harganya mesti sama. Betul. Apabila ada kondisi yang berbeda, nah transaksi afiliasi dengan transaksi independen itu harganya mungkin bisa berbeda. Demikian kira-kira kenapa mesti kita harus memahami hubungan afiliasi itu. Betul. Jadi Itu Mas. sesuai yang tadi Pak Wamsiter bilang nih teman-teman pajak yang ada di seluruh Indonesia. Jadi pengetahuan mengenai hubungan istimewa ini hubungannya panjang ya Pak. Sampai ke pelaporan SPT ini sangat berpengaruh. Jadi teman-teman udah harus tahu dan harus implementasikan juga, yaitu PKKU ataupun arm's length principle dalam pembuatan SPT-nya dan sebagainya. Nah, kira-kira Pak Wamsiter, untuk hubungan istimewa ini siapa sih yang harus tahu Pak? Apakah WPDN doang atau WPLN ini juga harus tahu tentang hubungan istimewa ini? Nah, di dalam Undang-Undang Perpajakan khususnya pasal 18 ayat 3 ya, maupun PMK tahun nomor 172 tahun 2023, di sana tidak dibatasi ya bahwa penerapan arm's length principle itu hanya kepada transaksi afiliasi dengan pihak luar negeri atau cross border. Tetapi termasuk transaksi afiliasi yang ada di dalam negeri juga ya. Karena apa? Nah, karena tidak ada perbedaan transaksi afiliasi baik yang cross border maupun transaksi di dalam negeri. Nah, selama misalnya pemeriksa bisa membuktikan bahwa harga transaksi afiliasi itu tidak wajar, nah pemeriksa itu berwenang untuk mengoreksi sehingga sebagaimana diamanatkan di dalam pasal 18 ayat 3 bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menghitung kembali pajak yang terutang bagi transaksi yang mempunyai hubungan istimewa. Betul. Nah, jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa hubungan afiliasi atau penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman ini tidak hanya dibatasi kepada cross border atau transaksi luar negeri, melainkan juga transaksi antara pihak-pihak afiliasi yang ada di dalam negeri. Ya, Betul. itu ya penekanannya. Baik. Jadi teman-teman tadi Pak Wamsiter juga udah bilang bukan hanya DN, bukan hanya transaksi dengan luar negeri ataupun cross border, Ya, namun transaksi WPDN di dalam negeri ini juga udah mulai harus memperhatikan nih Pak. nih mohon maaf nih saya Siap, tambahkan sedikit lagi. Boleh Pak, silakan. Kenapa kita harus melakukan penerapan prinsip kewajaran kelaziman usaha juga terhadap transaksi afiliasi di dalam negeri? Ya, banyak pihak menyebutkan, kenapa mesti harus dilakukan kalau transaksi afiliasi? Betul, Itu kan dua-duanya yang melakukan transaksi itu adalah di dalam negeri. Yes. Undang-undang perpajakan yang mengaturnya juga sama. Betul. Bahkan ada dianalogikan itu bagaikan kantong kiri kantong kanan. Kan Betul. gitu ya. Tetapi bukan di situ letak persoalannya ya. Sekali lagi saya sampaikan, apabila dua pihak yang melakukan transaksi afiliasi di dalam negeri ya, selama harganya tidak wajar yang bisa dibuktikan oleh teman-teman pemeriksa juga berwenang untuk melakukan koreksi. Nah, apabila misalnya kaitannya dengan kantong kiri kantong kanan tadi ya, bahwa undang-undang perpajakan yang mengaturnya adalah undang-undang perpajakan Indonesia. Misalnya kalau ada masalah tersebut ya, ada koreksi antara satu pihak dengan pihak lain yang kemudian di dalam negeri. Nah, kalaupun nanti ada pemeriksaan itu keberatan pihak yang diperiksa, misalnya ada yang disebut dengan corresponding adjustment atau koreksi keterkaitan. Betul. Itu bisa diterapkan, tetapi ada klausul yang mensyaratkan hal itu bisa diterapkan. Corresponding adjustment itu, koreksi keterkaitan itu nanti bisa dijelaskan Pak Arles ya. Betul sekali Pak. Ada persyaratan-persyaratan yang harus diperhatikan supaya itu bisa kita lakukan. Ya, misalnya bahwa koreksi transfer pricing yang dilakukan oleh pemeriksa harus
disetujui oleh pihak yang diperiksa. Betul. Kemudian pihak yang diperiksa itu nanti tidak melakukan upaya hukum. Nah, dan beberapa persyaratan-persyaratan lain yang harus diperhatikan supaya corresponding adjustment itu bisa dilakukan. Yes. Ya, kira-kira demikian Pak Jadwan. Ya, terima kasih. Mungkin sebelum kita berbincang lebih lanjut mengenai corresponding adjustment itu yang akan nanti dijelaskan oleh narasumber kedua kita, Pak. Mungkin kita mau balik lagi nih, Pak. Kita mau ngomongin yang hot, yaitu adalah PMK 172 tahun 2023, Pak. Boleh dong, Pak, dijelasin ke teman-teman, mungkin yang teman-teman belum tahu, bagaimana masifnya PMK ini menjadi TP-Doc guideline untuk Indonesia. Biasanya kita cuma ngeliat OECD doang nih, Pak, mungkin ya teman-teman pajak mungkin yang biasa tahu. Tapi ini sekarang kita udah punya guideline-nya sendiri nih, Pak. Dari best practice luar negeri kita udah punya sendiri, yaitu PMK 172 tahun 2023. Boleh dong, Pak, dijelaskan secara singkat mengenai apa-apa aja yang ada di dalam PMK ini, Pak? Baik, terima kasih Mas Jawan ya. Jadi dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan nomor 172 tahun 2023 ini kami biasa menyebutkan ini adalah sebagai guidelines seperti yang disebutkan oleh Mas Jadwan ya tadi, sebagai TP-Doc Indonesia. Betul. Ya, karena apa? Sudah mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan penerapan prinsip kewajaran kelaziman usaha ya versi Indonesia, dan ini juga diadopsi dari best practice ya yang berlaku di dunia internasional seperti TP guidelines yang dikeluarkan oleh OECD ya, dan ini berlaku di negara-negara internasional khususnya anggota-anggota OECD. Kemudian bisa juga mengadopsi BEPS action ya. Yes. Nah, sehingga apa? Kami melihat dengan terbitnya PMK 172 ini bisa menjadi memperkuat regulasi yang berkaitan dengan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha di Indonesia atau transfer pricing ya. Nah, itu kira-kira. Yang pertama, dia sudah memuat tentang gambaran umum ya, gambaran umum dan pengertian mengenai definisi transfer pricing, hubungan istimewa, transaksi afiliasi dan lain-lain. Kemudian di sana juga nanti diatur mengenai penerapan prinsip kewajaran kelaziman usaha dan tahapan-tahapannya. Selanjutnya di sana juga diatur mengenai TV dokumentasi, bagaimana membuat dan menyiapkan TV-Doc oleh wajib pajak yang melakukan transaksi afiliasi. Di sana juga dibahas mengenai MAP ya. Kalau ada dispute ya antara DJP dengan pihak wajib pajak yang diperiksa yang berkaitan dengan mitra P3P kita, yaitu ada jalan keluar melalui prosedur kesepakatan bersama atau MAP ya. Jadi pihak wajib pajak ya bisa mengundang ya otoritas pajak luar negeri di mana wajib pajak ini berada, mengundang DJP untuk melakukan perundingan. Oke, ini salah satu yang baru juga nih. Kemudian di sana juga mengatur tentang APA ya. Jadi kesepakatan harga bersama ya, perjanjian harga ya antara wajib pajak luar negeri dengan DJP ya. Nah, kemudian di sana juga diatur mengenai permohonan, prosedur, tata cara bagaimana mengajukan MAP dan APA tadi, dan berbagai macam yang berkaitan dengan penerapan prinsip kewajaran usaha. Kira-kira demikian yang diatur di dalam PMK 172. PMK ini udah berisi mengenai transfer pricing ini istilah dari hulu ke hilir ya, Pak. Semua sudah dibahas di dalam itu, baik dari tata caranya, jalan keluar jika ada dispute yang tadi Pak Wamsi terbilang, dan sebagainya. Jadi ini benar-benar suatu PMK yang revolusioner buat transfer pricing di Indonesia ya, Pak. Ya, betul. Jadi dengan dikeluarkannya PMK 172 ini seperti yang saya sampaikan tadi, bisa memperkuat
di sisi regulasi Betul. transfer pricing di Indonesia yang selama ini memang walaupun dicantumkan di dalam Undang-Undang Pasal 18 Ayat 3 Undang-Undang PPH sebagai peraturan pelaksanaannya itu masih di tataran peraturan Direktorat Jenderal. Betul. Ya, ada yang namanya Per 32 tahun 2011 ya gitu ya. Ada Per 22 juga tahun 2013 dan SE 50. Jadi masih di bawah tingkatan peraturan Menteri Keuangan. Tetapi dengan adanya pengaturan transfer pricing, regulasi transfer pricing di dalam tingkat PMK, ini menjadi memperkuat tadi regulasi. Dan kita juga sudah menunggu ini ya, hampir 2 tahun untuk mempersiapkan ini. 2 tahun, Pak. Wah. Sehingga begitu muncul PMK 172 tahun 2023 yang merupakan pengejawantahan berbagai persoalan-persoalan yang dihadapi selama menangani transfer pricing selama ini, sehingga di sana mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan keluar. Betul. Ya, antara wajib pajak dengan DJP. Betul. Sehingga di sana sudah diatur mengenai pedoman, tata cara, Semuanya ya, Pak. penerapan arm's length principle itu. Jalan keluarnya juga tadi udah dijelaskan dengan penuh di sini. Apabila ada dispute, ada jalan keluar yang dibuat. Betul. Jadi teman-teman, PMK 172 ini memang suatu peraturan yang udah ditunggu-tunggu nih, Pak. Baik dari WP maupun dari sisi DJP sendiri. Karena mungkin dengan adanya PMK ini, legal standing bagi bapak-bapak di DJP dan WP ini semakin kuat. Yang tadi Bapak bilang sebelumnya hanya SE maupun per DJP, sekarang udah ada PMK-nya, yaitu lebih tinggi dan lebih mengikat sepertinya, Pak. Mungkin selanjutnya kita mau bahas lagi nih, Pak. Yang dari tadi Pak Wamister udah bilang mengenai PKKU. Ya. Nah, gimana sih Pak penjelasan singkat dan prinsip-prinsipnya mengenai arm's length principle? Kalau kita di kuliah dulu bahasnya arm's length principle, Pak. Kalau udah bahas Indonesia sekarang PKKU. Ya. Nah, gimana sih Pak, apa prinsip-prinsip dan yang bisa dijelaskan secara singkat ke teman-teman pajak mengenai PKKU ini, Pak? Baik. Ya, sebelum saya jelaskan itu saya sampaikan sedikit mengenai gambaran penanganan transfer pricing di DJP ya. Selama pengalaman kita hampir 13 tahun ya menangani transfer pricing. Nah, pengalaman saya bagaimanapun transfer pricing yang dibuat oleh wajib pajak, baik itu disiapkan oleh konsultan-konsultan The Big Four gitu ya, mungkin udah tahu lah ya. Iya. Tetapi selalu kita lakukan koreksi Betul. atas tipe dokumentasi yang dibuat oleh wajib pajak itu. Hampir 99,9% Pasti ada koreksi itu, tipe dokumentasi yang diserahkan kepada diri pada saat diperiksa itu hampir 99,90% dikoreksi. Nah, karena apa? Nah, karena belum menerapkan prinsip-prinsip arm's length principle yang diharapkan atau disebutkan dalam baik PMK maupun Undang-Undang PPH. Nah, untuk itu kita sampaikan, kita sosialisasikan dan kita edukasi bahwa seluruh wajib pajak harus menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha itu sesuai dengan PMK ini. Apa yang harus dilakukan misalnya sebagai prinsip-prinsip? Ya, Apa itu, Pak? ya. Yang pertama identifikasi dulu hubungan istimewa yang terjadi. Baik. Ya, intinya adalah kalau tidak ada hubungan istimewa, penerapan prinsip kewajaran kelaziman usaha tidak perlu dilakukan. Gugur sudah ya, Pak. Jadi yang penting pertama siapkan dulu atau identifikasi dulu hubungan istimewa yang terjadi. Apakah disebabkan oleh kepemilikan saham, penguasaan teknologi, atau manajemen, atau karena ada hubungan keluarga. Itu harus dilakukan. Kemudian yang kedua adalah lakukan misalnya analisis, identifikasi mengenai karakteristik produk, karakteristik usaha. Ya. Nah, itu harus dijelaskan di dalam TV dokumentasinya. Karena TV dokumentasi itu adalah suatu informasi, data dan informasi yang mendukung ya bahwa transaksi merupakan keputusan manajemen ya yang mendukung bahwa transaksi yang dilakukan antara transaksi hubungan istimewa sudah menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Sehingga apa?
Nah, di dalam pembuatan TV dokumentasi tadi, selain mengidentifikasi hubungan istimewa, kemudian lakukan analisis mengenai produk yang dihasilkan, terus kemudian Jenis usahanya ya Pak. usahanya. Kemudian melakukan identifikasi atau analisa industri. Oke. Analisa industri yang berkaitan ya, atau yang sama dengan jenis industri yang dilakukan oleh wajib pajaknya. Itu nanti data-data industri itu akan mempengaruhi atau bisa nanti diambil untuk melakukan analisis kesebandingan. Nah, kemudian setelah itu lakukan ya identifikasi hubungan keuangan antara transaksi yang sudah dilakukan itu. Hubungan keuangan itu jenis transaksi aplikasi apa sih yang sudah dilakukan? Sebagaimana kita ketahui kan ada transaksi penjualan barang berwujud, ada transaksi intragroup services, ada transaksi intangible property, ada sewa harta, ada pinjaman dan lain-lain ya. Ada beberapa jenis. Itu harus diidentifikasi dulu. Kemudian nanti setelah diidentifikasi dilakukanlah delineate transaksi. Delineate ini adalah skema transaksi antara hubungan aplikasi. Kemana nanti arus barang, arus uang, arus dokumen. Itu dibuat. Kemudian setelah itu nanti ditentukanlah metode transfer pricing yang sesuai dengan Jenis usahanya. jenis usaha yang sesuai dengan transaksi itu. Oke. Di dalam menentukan metode ini ada 5 faktor kesebandingan ya. Ada berbagai hal yang harus diperhatikan, misalnya data pembandingnya, kemudian mengenai tahun datanya, kemudian kalau dia menggunakan metode TNMM ya, transactional net margin method. Betul. Nah, kita harus menentukan juga nanti tested party ya, pihak mana yang harus diuji. Nah, setelah itu nanti baru menerapkan harga wajar. Jadi yang perlu kita sampaikan adalah dalam prinsip penerapan prinsip kewajaran kelaziman usaha ini ada pedoman, ada kaidah ya yang mesti harus dipenuhi, diikuti sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023. Itu secara garis besar ya. Baik teman-teman, tadi udah dijelaskan secara garis besar mengenai PKKU. Tadi udah lengkap mungkin bagaimana teman-teman harus mengetahui, menentukan jenis yang akan digunakan dan sebagainya. Mungkin kita akan masuk lebih dalam lagi nih Pak mengenai TP documentation ya. Kita mau nanya nih Pak ke Bapak Wamsister, boleh dijelaskan ke teman-teman pajak ini apa sih Pak proses penyusunan TP dokumen induk dan dokumen lokal tuh seperti apa Pak? Mungkin untuk teman-teman pajak ini juga penasaran di TP Doc ini gimana sih Pak cara nyusunnya tadi yang Bapak udah bilang. Boleh silakan. Baik, terima kasih. Nah, TP dokumentasi itu memang wajib dibuat ya bagi wajib pajak yang melakukan transaksi afiliasi. Kalau kita melihat PMK 172 tahun 2023 ada beberapa kondisi atau syarat yang mewajibkan bahwa TP dokumentasi itu wajib dilakukan ya. Yang pertama, syarat pertama adalah apabila tahun sebelumnya wajib pajak itu memiliki omset. Oke. Omset lebih dari 50 miliar. Ya. Dia nanti sudah wajib membuat TP Doc baik master file maupun local file. Nah, kemudian apabila dia melakukan transaksi barang berwujud juga lebih dari 20 miliar. Ya, misalnya nilai transaksi itu lebih dari 20 miliar, dia juga udah harus wajib membuat TP documentation. Yes. Samping itu juga kalau dia transaksi itu besarnya transaksi jasa nih ya, intragroup services misalnya, lebih dari 5 miliar, dia juga harus wajib membuat TP Doc. Ada lagi nggak syarat yang berikutnya? Ada. Selain dari nilai-nilai transaksi tersebut, bisa juga dilihat kalau
negara lawan transaksi wajib pajak kita itu tarif pajaknya di bawah tarif pajak Indonesia, ya, tarif PPh badannya di bawah tarif Undang-Undang PPh Indonesia itu, nah dia juga wajib membuat TP-Doc. Nah, kemudian TP-Doc itu merupakan, ya, seperti yang saya sampaikan tadi, adalah sebagai dasar atau dokumen-dokumen keputusan manajemen yang menyiapkan data dan informasi pada saat dilakukan transaksi atau namanya ex ante, nanti bisa lain kali kita jelaskan. Siap. Ya, bahwa transaksi tersebut sudah menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Nah, pertama yang saya sampaikan tadi, apabila melakukan transaksi afiliasi tadi yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan tadi, omsetnya misalnya 50 miliar di atas tahun sebelumnya, dia harus menyiapkan ada TP-Doc itu ada master file, Betul. kemudian local file, ada CBCR, country by country report, ya. Nah, yang pertama misalnya master file, apa-apa aja sih sebenarnya yang ada di dalam master file, bagaimana cara membuat. Nah, master file ini isinya secara ringkas adalah itu menjelaskan bagaimana profil usaha dalam satu grup, ya, mulai dari jenis usahanya, pengurus-pengurusnya, struktur usahanya, antara yang satu grup tadi itu dituangkan di dalam master file tadi. Kemudian apa aja lagi, informasi apa lagi yang dimuat di dalam master file itu adalah misalnya laporan konsolidasi, laporan keuangan konsolidasi dari setiap entitas bisnis yang ada di dalam grup usaha itu. Nah, kemudian tindakan-tindakan pembiayaan apa saja yang ada yang dilakukan oleh grup bisnis itu, ya. Jadi setiap kegiatan pembiayaan atau apa istilahnya itu, aksi korporasi misalnya, itu harus dicantumkan semuanya di situ. Harus dituangkan semua. Ya. Kemudian ada juga mengenai jenis usaha, karakteristik produknya, dan transaksi-transaksi yang berkaitan dengan intangible property, ya, yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan itu. Intinya seluruh informasi yang berkaitan dengan masalah yang berkaitan dengan grup usaha itu harus dituangkan di sana. Ya. Dan ini master file ini bukan dasar kita nanti untuk melakukan penelitian wajar atau tidak. Itu hanya sebagai gambaran pertimbangan bagi DJP seperti apa sih transaksi bisnis yang dilakukan oleh grup usaha ini, dan bagaimana gambaran secara keseluruhan, secara umum, ya. Itu yang dimuat di dalam master file. Ya. Nah, kalau di dalam local file, ya dia sudah harus menerapkan prinsip kewajaran kelaziman usaha tadi. Ya, yang pertama, ya, dia harus mengidentifikasi hubungan afiliasinya seperti apa. Kemudian mengidentifikasi hubungan transaksi ekonominya, jenis transaksi apa yang harus dilakukan, yang sudah dilakukan, ya. Kemudian ada di sana nanti analisa industri, ya. Nah, kemudian penerapan prinsip kewajaran kelaziman usaha tadi, ya, mulai dari membuat skema transaksi, membuat, ya, mencantumkan transaksi afiliasi dan independen yang dilakukan, kemudian siapa saja customernya, ya, di sana disebut. Kemudian baru menentukan metode transaksi yang tepat dengan jenis transaksi yang dilakukan, baru nanti menganalisis data pembanding, menentukan tahun data yang ditentukan, kemudian ke data pembanding eksternal atau internal yang diperlukan, kemudian menentukan tested party kalau dia menggunakan metode TNM tadi, sampai akhirnya nanti menerapkan kewajaran harga. Ya. Nah, itu semua didokumentasikan, dan perlu diingat pembuatan TV dokumentasi itu harus berdasarkan informasi yang sebenarnya
dan menggunakan data yang diperlukan pada saat transaksi yang disebut dengan ex ante. Jadi misalnya kalau kita melakukan transaksi tahun 2024 ya, data yang diperlukan itu ya mesti tahun 2023 ke bawah atau yang mendekati tahun transaksi. Gitu. Itu kira-kira secara garis besar penerapan prinsip kewajaran dan ketertiban usaha. Betul sekali teman-teman. Jadi yang telah dijelaskan oleh Pak Wamsiter Sinaga ini secara lengkap tadi ya Pak, tentang master file maupun local file. Jadi di mana teman-teman itu penerapan PKKU ini tadi Pak Wamsiter bilang di local file itu penerapannya dibutuhkan. Ini arm's length principle, baik kewajaran harga transaksi itu adanya di local file. Kalau di master file itu sebagai holding penjelasan apakah ada sih hubungan istimewanya apa dari grup tersebut. Itu menjelaskan secara umum gambaran usaha ya, semuanya, mereka hubungannya apa, kegiatannya apa itu, kegiatannya apa, betul, transaksi aplikasi yang dilakukan, intangible porsi yang dimiliki, betul ya, terus struktur usaha setiap entitas, pengurus-pengurusnya, laporan keuangan konsolidasinya di situ ya. Betul sekali. Jadi teman-teman pajak di seluruh Indonesia, hari ini kita banyak ilmu yang kita ambil dari Pak Wamsiter Sinaga. Namun kita masih mau nih Pak membahas lebih lama lagi. Cuman kita sekarang akan berlanjut ke narasumber kedua. Terima kasih Pak Wamsiter. Kita akan berlanjut ke narasumber kedua, yaitu adalah Pak Arles Ompusungguh. Silakan Pak. Jadi pertanyaannya adalah, tadi kan kita udah bahas nih mengenai apa itu TP-Doc, apa itu transfer pricing, arm's length principle, PKKU, semuanya kita udah bahas nih Pak. Tapi biasanya step abis ini yang tadi Pak Wamsiter bilang 99,9% itu pasti dikoreksi oleh DJP Pak. Jadi boleh dong Pak dibagikan kepada teman-teman pajak di seluruh Indonesia ini tipsnya apa sih Pak? Bagaimana kita ini harus mempersiapkan apa jika nanti suatu saat timbul pemeriksaan pajak oleh DJP karena hubungan istimewa yang ada di transaksi usaha teman-teman pajak di seluruh Indonesia. Boleh silakan Pak. Baik, Pak Mas Jakwan. Ya. Tadi seperti sudah dijelaskan oleh Bapak Wamsiter bahwa TP-Doc itu kan merupakan syarat utama mutlak ya yang harus dipenuhi apabila wajib pajak tadi sudah memenuhi ya kriteria untuk atas transaksi hubungan istimewa. Nah, tentu langkah awal ya dicantumkan melalui pengisian di lampiran 3A 3B. Betul. SPT plus 71. Kemudian apakah semua wajib pajak yang membuat TP-Doc itu akan diperiksa? Tentu tidak. Oh tidak Pak, tidak semua ya Pak? Tidak. Sekarang DJP itu sudah memitigasi melalui proses pengawasan ya wajib pajak melalui mekanisme surat edaran SE 05 tahun 2022 dan melalui analisis analisis baik bottom up dan top down bersama account representatif dan juga fungsional pemeriksa. Nah, bagaimana apakah apabila suatu wajib pajak dilakukan pemeriksaan atas transaksi afiliasi, tentu dalam hal ini adalah pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan terhadap penyajian hubungan istimewa seperti tadi dijelaskan oleh Bapak Wamsiter adalah dilakukan secara ex ante bukan ex post. Artinya TP-Doc itu harus dibuat untuk membuat keputusan price setting sebelum transaksi dimulai. Jadi perlu dipersiapkan bahwa penyusunan TP-Doc itu ya sudah sesuai dengan tipikal transaksi hubungan istimewa sebagaimana sudah diatur di PMK 172 tahun 2023. Memang dalam pelaksanaan pemeriksaan ketentuannya masih menganut ketentuan-ketentuan yang lama seperti tadi dijelaskan Pak Wamsiter, yaitu utamanya adalah
Peraturan Dirjen Pajak per 22 pedoman pemeriksaan per 22 tahun 2013 pedoman pemeriksaan atas wajib pajak yang melakukan transaksi afiliasi dan SE 50 ya tahun 2013, dan juga itu ada surat S150 ya tahun 2010. Di situ utamanya menekankan penilaian atas TP-Doc yang dibuat oleh wajib pajak. Memang pada awalnya wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan itu fokus terhadap wajib pajak yang memiliki transaksi dengan cross border. Iya. Misalnya antara anak perusahaan dengan induk ya. Sebab perusahaan asing itu induknya misalkan di Jepang, anak perusahaannya di Indonesia, walaupun entitasnya berbeda, namun harus dibuatkan penjelasan mulai dari tadi dijelaskan di local file untuk khusus wajib pajak yang ada di Indonesia dengan induk, dan juga master file tadi ya sudah dijelaskan, dan juga ada CBCR. Nah, jadi dalam proses pelaksanaan pemeriksaan ini tentu pemeriksaan harus mendasarkan dulu menilai TP-Doc yang dibuat oleh wajib pajak, tidak serta-merta langsung dinilai tidak sesuai gitu ya. Harus diikuti. Tadi seperti dijelaskan Pak Omsiter, mulai dari identifikasi ya, terus analisis industri, kesebandingan ya, terus penggunaan metode. Memang di sini di PMK 172 ini ya the best practice-nya aja ya, artinya metode mana yang paling tepat. Betul. Jadi kadang-kadang pemeriksa itu melihat, wah ini udah melakukan pedoman penerapan TNMM gitu ya, lantas dilakukan pencarian ulang data pembanding. Nah seperti itu. Jadi harus dilakukan menilai secara mendalam atas TP-Doc tersebut, tidak bisa langsung diabaikan. Kurang lebih seperti itu, Mas Jakwan. Baik Pak. Mungkin itu tadi yang menyambung juga dari yang tadi Pak Omsiter bilang, bagaimana kita harus benar-benar mengimplementasikan bagaimana PKKU itu dalam TP-Doc kita. Cuman apa sih Pak kira-kira kalau menurut Pak Arles nih, setelah pengalaman yang cukup lama sebagai pemeriksa di Direktorat Jenderal Pajak ini, apa sih Pak poin yang paling utama yang biar teman-teman nih bisa nggak diperiksa gitu Pak? Apa ada tipsnya nggak Pak untuk penyusunan TP-Doc-nya Pak kira-kira buat teman-teman pajak? Baik Mas Jakwan. Sebenarnya wajib pajak tidak perlu khawatir apabila dilakukan pemeriksaan. Memang tidak semua wajib pajak yang wajib menyusun TP-Doc itu lantas harus diperiksa. Jadi tadi ya seperti dijelaskan bahwa ada kriteria tertentu ya. Jadi utamanya di Direktorat Jenderal Pajak melalui mekanisme pengawasan dulu ya. Jadi bahwa pemeriksaan itu merupakan langkah terakhir ya, untuk penegakan aturan ya, law enforcement. Karena di DJP sendiri mempunyai keterbatasan juga untuk melakukan audit itu ya, pemeriksaan itu. Tip pemeriksaannya juga mungkin yang menguasai transfer pricing tidak semua ya, mungkin berapa persen lah gitu. Jadi sepanjang wajib pajak sudah menyajikan ya TP-Doc ya sesuai dengan ketentuan yang berlaku tadi, baik transaksi cross border maupun dengan transaksi di dalam negeri, karena sekarang tidak ada lagi pembedaan apakah wajib pajak mempunyai transaksi dengan luar negeri atau dengan dalam negeri. Jadi harus dijelaskan dan semua didefinisikan supaya bisa mengemukakan bahwa apa yang sudah dilakukan sudah mengikuti PKKU. Betul. Transaksi itu sudah unplanned gitu ya. Nah, apabila teman-teman di AR ya sudah melakukan penelitian dari dokumentasi transfer pricing, baik local file ataupun master file, itu tidak menutup kemungkinan tidak akan dilanjutkan ke pemeriksaan. Jadi pemeriksaan itu adalah langkah terakhir. Nah, kalau sudah dilakukan pemeriksaan, ya perlu dipersiapkan ya
ya data-data, pembukuan, ya, terus penjelasan mengenai keterangan, arus barang, arus uang, transaksi. Kalau ada transaksi jasa misalkan, masalah apakah transfer eksistensi, ya, manfaatnya, baru nanti kewajaran. Dan teman-teman pemeriksa juga tidak serta-merta mengabaikan metode yang dilakukan oleh wajib pajak. Jadi perlu dilakukan komunikasi, diskusi, gitu ya, dan juga mengenai argumentasi data yang disajikan di TP-Doc tersebut. Jadi utamanya, kata kuncinya adalah TP-Doc yang disajikan itu harus memang sesuai dengan apa transaksi yang dilakukan untuk presetting. Dan ingat, syaratnya adalah harus dilakukan secara ex ante, bukan ex post. Kadang-kadang hanya sebagai syarat, yang penting ada TP-Doc, ya, ternyata bisa menimbulkan efek untuk dilakukan pemeriksaan. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Tapi tadi kita sempat berbincang juga nih Pak Arles ya, mengenai apakah semua perusahaan itu harus bikin TP-Doc Pak? Tadi kita sempat berbincang-bincang, gimana nih Pak? Boleh mungkin teman-teman biar tahu juga apakah perusahaan teman-teman ini harus bikin TP-Doc apa enggak gitu Pak? Boleh silakan Pak Arles. Jadi baik di PMK 172 itu tahun 2003 tadi sudah dijelaskan oleh Pak Wamsiter, ada tes untuk menguji Betul. apakah wajib. Ya, pertama, apakah wajib pajak melakukan transaksi afiliasi. Betul. Kalau tidak, berarti tidak wajib. Sudah gugur ya Pak di situ ya. Selanjutnya, jumlah transaksi kan 50M, baik dengan wajib pajak dalam negeri Maupun luar negeri harus membuat TP-Doc. Nah, kemudian atas transaksi jasa tidak berwujud di atas 5M. Nah, kemudian ada juga nanti kalau dengan tarif pajak yang berbeda dengan Indonesia, ya itu berarti kan tidak perlu gitu ya. Nah, jadi ada kriteria yang harus diikuti oleh wajib pajak dan sudah jelas itu diatur di PMK 172 itu. Kurang lebih begitu. Baik teman. Baik, terima kasih Pak. Jadi teman-teman pajak seluruh Indonesia tadi sudah disampaikan oleh Pak Arles. Jadi untuk teman-teman yang perusahaannya tidak melakukan transaksi hubungan afiliasi ataupun hubungan istimewa, tidak memerlukan untuk membuat TP-Doc. Dan lebih lanjut lagi di PMK 172 itu sudah dijelaskan tadi seperti di atas 50 miliar, kemudian jasa 5 miliar dan 20 sebagainya itu bisa teman-teman cek di PMK 172. Kemudian yang terakhir nih Pak, yang tadi Pak Wamsiter juga udah jelasin, yang hot yang baru di PMK ini yaitu mengenai konsekuensi dari primary, secondary maupun corresponding adjustment. Itu kan suatu hal yang baru ya Pak di PMK 172 ini. Boleh mungkin jelaskan ke teman-teman pajak ini bagaimana Pak secara singkat hal-hal itu? Yang belum diatur adalah bagaimana kalau transaksi afiliasi itu dikoreksi oleh teman-teman DJP untuk transaksi domestik. Oke. Jadi memang itu harus diajukan oleh wajib pajak. Apabila misalkan induknya ada di KPPA, anaknya di KPBB di dalam region dalam negeri yang sama. Nah, apabila induk diperiksa, tentu dikoreksi seperti tadi dijelaskan, kantong kiri, kantong kanan, itu harus diajukan oleh wajib pajak. Tapi kan wajib pajak tidak mau karena keberatan. Betul. Jadi pertama dalam koreksi hasil pemeriksaan atas transaksi afiliasi adalah dengan pihak mitra di luar negeri, yaitu primary adjustment, ya kan? Primary adjustment. Jadi otoritas pajak Indonesia misalkan melakukan koreksi atas transaksi dengan induk. Ya, misalkan penjualan dari Indonesia terlalu rendah, misalkan dikoreksi, berarti kan pihak asing itu terlalu tinggi mengambil pajak, ya, keuntungan dari Indonesia, itu dilakukan primary adjustment. Nah, itu pun
harus ingkrah dulu keputusannya. Jadi kalau pihak asingnya tidak setuju, ya Tidak bisa dilakukan ya Pak. ya kan? Nah kemudian ada secondary adjustment. Nah dalam secondary adjustment ini juga ya atas transaksi misalkan dengan jasa gitu ya antara pihak luar negeri dengan dalam negeri di tingkat keuntungan di dalam negeri gitu ya. Nah, yang terakhir yang belum diatur tadi yang sudah ada pengaturannya di PMK 172 ini adalah Corresponding adjustment. ya Betul. kan, keterkaitan. Jadi bagaimana nih? Tadi sudah saya jelaskan, misalkan di kantor pajak Tangerang dengan di kantor pajak Jakarta Kebayoran Baru misalkan ada induk dan anak. Nah, tentu kan kedua perusahaan itu kan merasa loh, kalau dikoreksi di sana, di sini bagaimana? Nah, syarat utamanya kalau ada pemeriksaan, maka wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan itu tidak boleh mengajukan keberatan dan harus setuju. Oke. Jadi nanti tidak boleh dia mengajukan keberatan atau banding. Nah, atas SKP itu harus dia setujui dan dibayar. Nah, jadi DJP akan melakukan komunikasi antara misalkan dari Tangerang ke Kebayoran Baru. Jadi di sana dikurangkan, di sini ditambah seperti itu. Mekanismenya sudah diatur dengan jelas. Jadi wajib pajak itu tidak boleh mengajukan sengketa dan tidak boleh masuk keberatan. Kurang lebih seperti itu, Mas Cakwan. Baik, mungkin itu adalah hal-hal yang baru ya Pak di PMK 172 ya Pak mengenai corresponding adjustment. Baik teman-teman, jadi dari tadi kita udah bahas mengenai banyak hal mengenai transfer pricing, khususnya mengenai PMK yang baru saja keluar pada tahun 2023 ini, khususnya bulan Desember Pak, mengenai PMK 172 ini. Mungkin yang bisa saya simpulkan dari perbincangan kita pada hari ini yaitu bagaimana teman-teman hari ini mendapatkan banyak pengetahuan mengenai hubungan istimewa, kemudian PKKU, Arm's Length Principle, kemudian penyusunan TP-Doc, dan yang tidak kalah penting tadi yang dijelaskan oleh Bapak Arles ini yaitu adalah bagaimana cara kita menghadapi jika kita diperiksa oleh DJP Pak. Karena itu adalah suatu hal yang bukan untuk ditakuti tapi harus dipersiapkan Pak. Kita sebagai perusahaan, kita harus mempersiapkan bagaimana tata cara apapun yang harus disiapkan untuk menghadapi pemeriksaan. Dan hal-hal baru yang di PMK 172 ini yang menjadi suatu gebrakan yang tadi Pak Wamsiter bilang itu menjadi transfer pricing guideline Indonesia punya ya Pak ya. Baik, mungkin itu saja untuk sesi bincang-bincang kita hari ini. Untuk Pak Wamsiter dan Pak Arles mungkin ada yang ingin ditambahkan untuk kata-kata penutup pada sesi ini Pak? Baik. Yang perlu kami sampaikan sebenarnya kepada seluruh wajib pajak dengan adanya PMK 172 tahun 2023 ini, kami harapkan ya seluruh wajib pajak yang melakukan transaksi afiliasi bisa benar-benar mengikuti pedoman, kaidah ya, prinsip-prinsip yang ada di dalam PMK 172 itu. Kemudian tidak perlu khawatir ya apakah kita itu diperiksa atau tidak. Kalau kita sudah mempersiapkan dengan sesuai dengan metode, prinsip dan ketentuan-ketentuan yang ada, tidak perlu khawatir. Dan kita mendorong ya untuk menghemat tenaga, biaya, waktu. Sebenarnya yang kita harapkan dari PMK 172 tahun 2023 ini apa? Mendorong wajib pajak melakukan permohonan APA ya, supaya melakukan perjanjian harga transfer ya. Jadi dengan adanya upaya APA atau permohonan dari APA dari wajib pajak, nanti bisa dibahas bersama DJP bagaimana sebenarnya harga transfer yang disepakati. Nah, misalnya 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, supaya tidak perlu lagi ada pemeriksaan ya, tidak perlu lagi ada sengketa. Nah itu yang kita harapkan sebenarnya ya, supaya wajib pajak itu terdorong ya keinginan untuk berunding dengan DJP terhadap
harga transfer atau melakukan permohonan APA. Itu sebenarnya tujuan utama yang kita harapkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wamsister. Mungkin selanjutnya Pak Arles, silahkan. Mas Jakwan, jadi teman-teman pajak jangan takut untuk menghadapi kalau ada pemeriksaan pajak. Teman-teman pemeriksa juga sudah semakin profesional ya dalam melaksanakan tugas fungsi pemeriksa pajak atas transaksi afiliasi. Jadi yang atau hubungan istimewa. Yang jelas perlu dilakukan komunikasi dengan teman-teman pemeriksa dan persiapan ya tadi dokumentasi harga transfer TP-Doc dan juga data-data pendukung ya baik transaksi afiliasi dengan dalam negeri maupun dengan luar negeri, pencatatan, pembukuan. Jadi kalau semua sudah lengkap itu baik dengan teman-teman AR dan teman-teman pemeriksa, masalah juga tidak akan sampai mengarah ke sengketa gitu. Jangan sampai mengarah ke sengketa, karena sengketa itu nanti juga akan menyulitkan bukan hanya wajib pajak. Teman-teman pemeriksa, teman-teman DJP juga sebenarnya tidak suka kalau ada sengketa gitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya PMK 172 ini teman-teman pajak dalam menyusun TP-Doc juga semakin mudah, dengan juga dibantu oleh teman-teman baik praktisi yang juga bisa mendukung supaya semangat tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Wamsister ya, bahwa memasyarakatkan TP-Doc untuk transaksi afiliasi semakin mudah dilaksanakan. Kurang lebih begitu. Baik, terima kasih Pak Arles. Jadi teman-teman, berakhirlah sesi bincang-bincang kita pada hari ini yang diselenggarakan oleh PT Indo Tax Solution Training and Consulting. Ditunggu di episode-episode berikutnya, kami akan berbincang-bincang mengenai pajak-pajak terkini yang paling terbaru. Untuk sesi kali ini kami cukupkan, terima kasih.